Alhamdulillah. Santai aja. Stop kegaduhan, bangun kedamaian. Saya tetap komitmen revolusi akhlak dengan cara yang berakhlak. Jangan dijabar, kita nggak tahu, Bib. Selamat kepada Rizik yang gantikan Yakut jadi menang. Tapi bohong. Ditulis oleh X Hardy. Menang Yakut dianggap membuat kontroversi terkait ucapannya soal aturan pengeras suara dan dikaitkan dengan suara gonggongan anjing. Buntut dari pernyataan tersebut, Yakut dituntut minta maaf, mundur dari jabatannya, bahkan mendesak Jokowi agar segera memecat Yakut. Bahkan PA212 menggelar demo dengan harapan dapat sponsor yang jauh lebih kakap. Meskipun ternyata blunder karena korlapnya salah gerakan sholat hingga malu kuadrat pangkat 3. Bahkan identitas dan jejak digitalnya dikorek habis-habisan. Ternyata karena kontroversi tersebut, Yakut dipecat. Yah benar, dipecat. Tapi bohong. Yakut dipecat. Itu versi kelompok sebelah yang mungkin sudah mendekati tak waras saking putus asanya ingin menggoyang Yakut tapi tak kunjung berhasil. Nah, baru-baru ini beredar narasi Presiden Jokowi membebaskan Rizik. Kemudian langsung membawa Rizik ke istana untuk dilantik sebagai Menteri Agama menggantikan Gus Yakut. Narasi ini di-share oleh satu akun YouTube tak lama ini. Akun ini membagikan video berjudul Habib Rizik jadi menang. Jokowi dan DPR sepakat bebaskan HRS dan langsung dilantik jadi menang gantikan Yakut. Dalam gambar thumbnail video tersebut, terdapat foto Presiden Jokowi yang terlihat menggenggam tangan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di sisi kanan dan Habib Rizik di sisi kiri. Video itu juga dilengkapi narasi yang menyatakan Presiden Jokowi dan DPR sepakat membebaskan Rizik dan menunjuk Rizik sebagai Menteri Agama, menggantikan Yakut. Ini benar-benar ngakak habis. Sungguh sulit dicerna pakai akal gila sekalipun bahwa bisa-bisanya muncul narasi murahan seperti ini. Kok bisa ya? Sekali baca judul saja sudah bisa dipastikan kalau video tersebut bohong. Hanya orang stres parah yang percaya narasi tersebut, termasuk kadrun yang memang gampang dikibuli. Makanya jangan heran kalau kelompok sebelah seringkali dianggap hina dan bodoh. Karena ini paling gampang ditebak kebenarannya, tapi tetap saja disebarkan dengan bangganya. Meski jelas ini tidak mungkin, tapi tetap saja ada yang percaya dan menggebu-gebu. Hahaha. Parah habis. Kalau menurut saya, hoax ini muncul karena ada yang sedang stres. Mereka stres karena rencana menjatuhkan Yakut lewat isu pengeras suara rupanya kurang berhasil. Tidak semasif yang diharapkan seperti yang terjadi pada kasus yang menimpa Ahok. Usaha mereka mirip bunga yang layu sebelum sempat mekar atau nasi bungkus yang jatuh ke lantai sebelum sempat diraih kadrun. Dulu saya pernah katakan, Rizik jadi besar kepala karena salah satunya adalah pendukungnya yang stres. Bagi pendukungnya, Rizik is everything. Rizik dianggap pemimpin dari segala pemimpin, imam besar dunia. Balihonya disembah dan dipuja. Diundang banyak pemimpin dunia, punya kesaktian yang menggetarkan dunia. Bahkan tidak lama ini sempat ada podcast dari Refli Harun, di mana ada satu narasumber yang bilang kalau Rizik mau, istana bisa dirobohkan. Astaga Dragon, ini benar-benar membagongkan. Rizik benar-benar berubah jadi sosok yang sangat hebat dan tinggi levelnya. Bisa jadi Rizik jadi lupa daratan akibat terus dipuja secara berlebihan.
Pelan tapi pasti, dia mulai berpikir bahwa dirinya memang hebat seperti yang dipercayai pendukungnya. Ternyata disikat pemerintah dengan mudah. FPI rata dengan tanah. Rizik masuk penjara. Pendukungnya tak berkutik, cuma modal teriak tak jelas, lalu disiram pakai water cannon dan langsung kocar-kacir berhamburan ke segala arah. Rizik narapidana jadi Menteri Agama, mimpi di siang bolong. Bahkan jadi ketua RT pun tak pantas sama sekali. Tapi pada akhirnya kita harus belajar memaklumi bahwa memang beginilah perilaku mereka kalau sedang stres. Mereka berhalusinasi ke level yang tidak pernah kita duga. Untung tidak bikin narasi dibebaskan lalu terbang ke Rusia memimpin pertemuan antara delegasi Rusia dan Ukraina. Hingga akhirnya Rusia setuju menarik mundur pasukannya dan akhirnya perang pun berakhir. Lalu Rizik ancam NATO dan USA agar tidak ikut campur dan mereka pun pulang kampung. Mereka mau menaikkan derajat Rizik. Justru dengan hoaks seperti ini malah membuat level Rizik makin rendah serendah-rendahnya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.